Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, seperti kita ketahui bahwa alur perdagangan secara umum itu kan dari produsen ke pedagang besar, lalu dari pedagang besar itu ke pedagang eceran, dan dari pedagang eceran ke konsumen atau rumah tangga. Untuk harga yang terjadi dari produsen ke pedagang besar, itu kita sebut juga dengan tingkat harga di tingkat produsen, di mana untuk mengetahui perkembangan harga di tingkat produsen, itu BPSRI biasanya merilis indeks harga produsen. Namun indeks harga produsen ini baru pada tingkat nasional, artinya tidak ada angka sampai tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Itu pun indeks harga produsen itu dirilisnya juga tidak setiap bulan, tetapi setiap triwulanan gitu. Nah, dari pedagang besar itu ke pedagang eceran, tingkat harga yang terjadi kita sebut juga ya dengan istilah tingkat harga di pedagang besar. Untuk mengetahui perkembangan harga di tingkat pedagang besar, itu BPSRI biasanya merilis angka daripada indeks harga pedagang besar. Namun juga untuk indeks harga pedagang besar itu baru dirilis sampai pada tingkat nasional, belum sampai pada tingkat provinsi atau kabupaten kota. Namun untuk indeks harga pedagang besar itu BPSRI sudah merilis setiap bulan. Jadi setiap bulannya perkembangan daripada indeks harga pedagang besar itu sudah dirilis. Nah, dari pedagang besar ke pedagang eceran itu tingkat harga yang besar, lalu dari pedagang eceran ke konsumen atau rumah tangga itu biasanya kita sebut dengan tingkat harga di tingkat eceran atau harga yang terjadi di tingkat eceran atau konsumen. Nah, di situ yang sering juga kita sebut dengan indeks harga konsumen. Jadi harga yang terjadi dari pedagang eceran ke konsumen atau rumah tangga begitu, itu kita sebut dengan biasanya perkembangan harganya itu bisa dilihat dari perkembangan dari indeks harga konsumen, atau atau memang yang secara resmi digunakan sebagai besaran inflasi secara nasional, secara provinsi maupun di 150 kabupaten kota. Itu harga yang terjadi adalah harga di tingkat eceran. Jadi ada 3 inflasi sebetulnya ya, yaitu inflasi di tingkat harga produsen, ada inflasi di tingkat pedagang besar, dan juga ada inflasi di tingkat pedagang eceran. Nah, biasanya inflasi yang dijadikan sebagai angka resmi, angka inflasi di Indonesia itu kita menggunakan angka inflasi di tingkat pedagang eceran atau tingkat konsumen, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita ketahui kemarin itu bahwa bulan Januari 2024 inflasi di tingkat harga eceran itu kan Januari 2024 sebesar 0,04%. Sedangkan kalau di tingkat pedagang besar itu angka inflasi Januari 2024 itu sebesar 0,24%, di mana untuk indeks harga pedagang besar itu dibagi menjadi 3 sektor: sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri. Dari 3 sektor itu pada bulan Januari 2024 itu untuk sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,42%,
dengan andil inflasinya 0,08%. Sedangkan untuk pertambangan dan penggalian itu mengalami kenaikan harga atau inflasi sebesar 0,90% dengan andil inflasinya sebesar 0,01%, dan sektor industri itu juga mengalami inflasi di Januari 2024 sebesar 0,19% dengan andil inflasi sebesar 0,15%. Artinya dari tiga sektor, apabila kita lihat kenaikan di Januari 2024, itu kan sektor yang mengalami kenaikan terbesar kan sektor pertambangan dan penggalian, itu 0,90%. Namun dalam memberikan andil inflasi secara umum yang sebesar 0,24%, itu hanya 0,01%. Yang tertinggi adalah untuk andilnya itu sektor industri. Jadi sektor industri walaupun kenaikannya itu paling kecil, yaitu sebesar 0,19%, namun sektor industri memberikan andil inflasi umum untuk tingkat pedagang besar itu 0,15%, karena memang bobot daripada sektor industri ini paling besar. Jadi bisa kita ketahui untuk inflasi tingkat pedagang besar yang sebesar 0,24%, itu diberikan andilnya, pertanian memberikan andil 0,08%, sektor pertambangan dan penggalian memberikan andil 0,01%, dan untuk sektor industri memberikan andil 0,15%. Sedangkan komoditas-komoditas yang memberikan andil inflasi pada Januari 2024 itu kenaikan harga daripada tomat, jagung, jahe, dan beras. Untuk tomat dan beras ini juga menjadi penyebab utama inflasi di tingkat eceran pada Januari 2024. Namun kalau misalnya kita lihat daripada inflasi year on year untuk di pedagang besar atau di tingkat pedagang besar, maka inflasi year on year pada Januari 2024 di tingkat pedagang besar itu sebesar 2,80%. Dimana kalau inflasi di tingkat eceran kan untuk year on year Januari 2024 kan sebesar 2,57%. Nah, dari 2,80%, maka sektor yang mengalami inflasi tertinggi itu adalah sektor pertanian. Itu mengalami inflasi selama setahun atau 12 bulan sebesar 5,53%. Kemudian pertambangan dan penggalian itu mengalami inflasi 0,44%, dan juga sektor industri mengalami inflasi 2,21%. Jadi kalau kita lihat secara year on year atau setahun begitu, maka untuk sektor pertanian itu memberikan andil inflasi terhadap inflasi umum yang sebesar 2,80%. Sektor pertanian memberikan andil sebesar 1%, ya pertambangan dan penggalian itu 0,00%, ya sebetulnya ada tapi kecil. Sedangkan untuk sektor industri itu memberikan andil inflasi sebesar 1,80%. Jadi dari tiga sektor tersebut, maka sektor industri lah yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi umum selama setahun untuk tingkat pedagang besar, yaitu sebesar 1,80%. Adapun komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan dan memberikan andil secara year on year atau secara selama setahun begitu, maka komoditas-komoditas yang memberikan andil inflasi adalah yaitu komoditas jahe,
padi, jagung, beras, dan rokok kretek dengan filter. Jadi komoditas-komoditas tersebut yang utamanya ya yang memberikan andil inflasi selama setahun di tingkat pedagang besar, yaitu jahe, padi, jagung, beras, dan rokok kretek dengan filter. Sedangkan khusus untuk bulan Januari 2024 yang memberikan andil inflasi di tingkat pedagang besar, yaitu komoditas tomat, jagung, jahe, dan beras. Jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.